wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema jangan pernah tinggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang mungkin merasa pernah meninggalkan sholat atau mungkin sampai saat ini masih sering meninggalkan sholat atau menyepelekan ibadah sholat atau menganggap bahwa sholat itu hanya amal ibadah yang biasa. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman. Di antaranya, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Bagaimana lalai? Dia mengerjakan sholat tetapi dia lalai dalam sholatnya. Dia tidak khusyuk atau dia bermalas-malasan dalam sholatnya. Misalnya dia tidak khusyuk dalam wudunya, sholatnya jadi tidak khusyuk. Dia mau sholat tetapi dia malas dalam melaksanakan sholat, hingga akhirnya dia mengundur-undur waktu sampai akan habis waktunya. Bagaimana dengan orang yang tidak mau sholat? Makanya Allah menggolongkan di antara ciri-ciri kemunafikan seseorang yang paling jelas adalah dia yang malas dalam beribadah sholat. Bukan tidak mau sholat, tapi malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qamu wa ilas sholawati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mungkin kita sholat, tapi apa mungkin sholat kita termasuk dalam sholat yang bermalas-malasan? Dan kita termasuk orang yang sholat tetapi lalai, sholat tetapi bermalas-malasan, walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita orang-orang yang lalai atau orang-orang yang malas dalam beribadah sholat, nauzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita sudah memutuskan ikatan antara kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita butuh? Kita saja tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah. Misalnya ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seorang, bagaimana kita bisa berharap bahwa orang tersebut akan menolong kita? Begitu juga ikatan kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah saja sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta pertolongan dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan kita dengan Allah. Satu-satunya kata ulama ikatan antara
hamba dan Robnya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholat merupakan rukun Islam yang kedua, tetapi di akhirat amalan yang pertama ditanya adalah sholat. Seandainya sholat kita benar, maka Allah akan perbaiki amalan yang lain. Tetapi sebaliknya, seandainya sholat seseorang itu rusak, maka amalan lain ikut rusak bersama dengannya. Maka dari itu, sholat adalah sesuatu yang kita tidak bisa abaikan begitu saja. Saking pentingnya ibadah ini, Allah gak mau kita memutuskan Allah. Bagaimana rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban demi orang itu, kita sudah memberikan semua hak orang itu, tapi dia tiba-tiba ngajak putus begitu aja tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungannya dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Makanya terkadang ketika kita sudah jauh dengan Allah, kita diberikan ujian atau cobaan yang nantinya Allah ingin agar kita lebih dekat lagi dengan Allah. Jangan memutuskan Allah dengan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah menjaga kita. Barakallahu fikum. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Jazakallah, terima kasih atas perhatiannya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.